Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Adik mahasiswa sekalian, yang kebetulan untuk semester ini memprogram mata kuliah Children Language Teaching Methodology. Nah, untuk metodenya sendiri di pertemuan ke-8 ini, saya akan berikan sedikit panduan agar mahasiswa memiliki pemahaman yang utuh tentang bagaimana proses pengerjaan MITES kita. Nah, yang pertama, MITES itu untuk mata kuliah ini itu dilaksanakan dalam bentuk PBL atau Project Based Learning. Jadi berbasis project yang dalam skala mikro seperti itu. Kemudian yang kedua, PBL yang dimaksud ini adalah mahasiswa diminta untuk membuat sebuah video. Ya, video itu antara di mana materinya itu antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain itu akan berbeda. Nah, adapun materinya itu bisa dilihat di aplikasi Google Classroom. Ya, kalau saya buka Google Classroom-nya seperti ini. Jadi nanti mahasiswa isi daftar hadir dulu, kemudian ini guidance-nya. Nah, nanti di sini ini yang saya maksud tadi di sini. PBL yang dimaksud adalah materi yang berbeda antara mahasiswa satu yang lain. Nah, materinya itu mahasiswa lihat di sini. Jadi diklik saja ini. Nah, kita tunggu. Nah, materinya untuk melihatnya itu lihat daftar isinya saja. Jadi ini adalah buku 45 metode pembelajaran yang paling umum, paling sering digunakan dalam proses pembelajaran pada anak. Bukan saja pada anak, tapi juga untuk siswa SMA dan lain sebagainya. Nah, di sini itu ada 45 mulai dari metode pembelajaran auditori, kemudian artikulasi, brainstorming, kemudian boost group, sampai pada metode inside outside cycle. Jadi di sini ada total 45. Kalau tidak salah untuk tahun ini jumlah mahasiswa itu 42. Jadi mahasiswa memilih materinya ini berdasarkan nomor absen. Jadi kalau misalnya nomor absennya mahasiswa adalah 1, berarti dapatnya yang ini. Dia buat video tentang materi yang pertama ini. Kemudian kalau misalnya nomor urutnya 3, berarti dia mahasiswa membuat video tentang metode pembelajaran brainstorming. Jadi intinya adalah antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain itu tidak ada yang sama sekali. Ya, ini materinya berdasarkan nomor urut absen dan disesuaikan dengan daftar isi dari buku metode pembelajaran yang sudah saya masukkan di Google Classroom. Kemudian yang ketiga, durasi video itu minimal 7 menit. Ya. Jika durasi tidak cukup dari 7 menit itu, maka tugas tersebut tidak akan diakomodir. Artinya, saya anggap tugas yang adik kumpulkan itu tidak akan diakomodir. Artinya tidak akan diakui kalau durasinya di bawah 7 menit. Jadi pastikan video yang di-upload oleh adik mahasiswa adalah video yang durasinya minimal 7 menit. Boleh lebih, tidak boleh kurang. Dan kemudian perlu juga saya ingatkan bahwa sebelum disalin ke Google Classroom, di Google Form yang ada di Google Classroom, link dari video YouTube tersebut itu bersifat publik ya. Harus bersifat publik agar bisa diakses oleh saya ketika kamu mengirim link tersebut. Kemudian yang keempat, tampilan video dibuat kreatif, menarik, dan jelas. Kreatif, menarik, dan jelas. Akan lebih bagus lagi jika ada background. Jadi ada suara-suara instrumental yang ada di belakang ceritanya. Di belakang dari video yang adik mahasiswa buat. Contohnya itu bisa lihat di Google Classroom. Jadi Google Classroom di Google Classroom ini saya juga sudah siapkan contohnya. Yang ini contohnya, saya ambilkan contoh misalnya punyanya ini, anggap saja ini ya. Jadi saya klik ini, saya coba putar. Ya, punyanya Nur Syarina Hasrat. Coba putarkan ya. Ini durasinya dia 9 menit 6 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan,
Nama saya Nur Syarina Hasrat, NIM H0118023, Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sulawesi Barat. Nah, pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas Mid Semester Children Language Teaching Methodology, saya akan mempresentasikan metode pembelajaran Direct Instruction. Nah, apa itu metode pembelajaran? ya, saya pause dulu ya. Jadi saya kembali ke yang tadi panduannya. Jadi tampilan videonya itu dibuat sekreatif, semenarik dan sejelas mungkin. Ada backgroundnya, kemudian contoh videonya itu bisa dilihat di Google Classroom. Tadi saya munculkan setidaknya ada 3 contoh di sini. Saya sudah putarkan tadi yang punyanya Nur Syarina Hasrat. Ya, ini senior kalian tahun yang lalu yang dibuat oleh mereka ketika mid semester juga. Kemudian format isi video. Jadi ini penting juga untuk kalian ketahui. Yang pertama itu mesti ada pembukaan. Jadi ada perkenalan. Di video tersebut kau perkenalkan nama tak siapa, kemudian kelas berapa, NIM-nya berapa, dan kemudian jangan lupa dicantumkan juga siapa dosen pengampunya. Sama seperti punyanya Nur Syarina Hasrat tadi, itu jelas sekali. Kemudian isinya sesuai materi yang didapat oleh masing-masing mahasiswa. Ini yang saya sampaikan tadi di atas, bahwa antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain itu berbeda materinya, tergantung dari nomor absen masing-masing. Jadi dilihat saja bukunya, dan kemudian dijelaskan dalam bentuk video tentang materi yang didapat oleh masing-masing mahasiswa. Kemudian ketika penutup, ya bisa diucap ucapan terima kasih dan lain-lain itu kalau ada. Ya, atau misalnya hanya ucapan terima kasih saja, yang tak ada masalah. Intinya harus memuat yang 3 ini, pembukaan, kemudian materi, dan terakhir adalah penutup. Nah, terkadang yang bertanya, apakah apakah video tersebut itu mesti full English 100%? Jadi jawabannya adalah the students, mahasiswa can combine with Indonesian. Jadi antara English dan Indonesia itu bisa dikombine. Tapi untuk bagian perkenalan, ya saya tekankan ya, untuk bagian perkenalan kamu mahasiswa itu harus menggunakan bahasa Inggris. Tapi ketika penyampaian materinya, you may combine with Indonesia. Bisa di-combine dengan bahasa Indonesia atau bisa menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Tapi lagi-lagi sebenarnya kembali penekanannya adalah di bagian perkenalan itu mesti menggunakan bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir, panduan terakhir, guidance yang terakhir itu adalah setelah video yang dibuat tadi, di video yang dibuat sedemikian rupa tadi, yang boleh menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti Do Recorder atau Power DVD atau KineMaster dan lain sebagainya, video tersebut itu diupload ke YouTube masing-masing. Jadi kalian upload di YouTube masing-masing. Jangan lupa pengaturan privasinya itu bersifat publik. Kemudian linknya itu, yang link YouTube yang kalian upload ke YouTube tersebut, itu linknya kita copy, kemudian masukkan di Google Form. Di mana Google Formnya? Di sini. Saya sudah siapkan di sini. Nanti diisi di sini. Kemudian paling lambat ini 24 Oktober 2021 jam 23.59 WITA. Artinya mahasiswa punya waktu sekitar 2 minggu. Ya, saya kira 2 minggu itu adalah waktu lebih dari cukup untuk membuat video tugas mid test untuk mata kuliah Children Language Teaching Methodology. Jadi sekira seperti itu saja adik sekalian. Saya kira apa yang saya jelaskan ini cukup jelas. Kemudian kalaupun demikian ada pertanyaan nantinya yang belum jelas, itu bisa ditanyakan melalui grup WA yang sudah kita buat. Saya kira seperti itu saja adik sekalian. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, tetap semangat. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.